Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk materi ketiga pada mata kuliah kecerdasan buatan ini. Ya, pada pertemuan ketiga ini, materi ketiga, kita akan masuk ke reasoning, semantic network, dan frame. Nah, pada pertemuan tiga ini kita akan membahas tentang yang pertama ada reasoning. Nah, apa sih reasoning itu? Nah, reasoning itu adalah mengamati permasalahan untuk mendapatkan jawaban dari suatu pertanyaan yang didasarkan pada data mengenai fakta sederhana. Contoh reasoning, Marcus was a man. Marcus was a Pompeian. Marcus was born in 40 AD atau Masehi. All men are mortal. All Pompeians died when the volcano erupted in 79 AD atau Masehi. Lalu no immortal live longer than 150 years. It is now 2002 AD atau Masehi. Tahun sekarang 2002. Apakah Marcus telah meninggal? Nah, dari pernyataan-pernyataan ini kita jadikan knowledge representation menggunakan simbol-simbol seperti ini ya. Ada man, yaitu Marcus, lalu Pompeian, berarti Pompeian itu ada Marcus, karena Marcus ini merupakan seorang Pompeian, lalu Marcus lahir pada 40 AD atau Masehi, lalu mortal X adalah mortal X adalah man. All men are mortal, berarti semua men. Berarti dead X, mortal X, age age lebih dari 150. Ini kenyataan yang ini ya. Semua Pompeian mati pada erupsi volcano pada 79. Masih kebalik nih. Harusnya ini nomor 6 nomor 5 ya. Nah, berarti semua Pompeian ini telah mati pada tahun year Y. Y-nya adalah 79. Lalu ada dead, mortal, semua mortalnya X telah mati. Lalu ada umur X, mortal X, umur, lalu umurnya lebih dari 150. Sekarang adalah tahun 2002, lalu ada X, birth, X, birth, years, Y, lalu ada X, Y, birth. Lalu apakah Marcus meninggal? Jawabannya ya. Kenapa? Karena berdasarkan fakta-fakta ya. Alasan ke-1, Marcus was a Pompeian. All Pompeian, berarti Marcus adalah seorang Pompeian. Semua Pompeian mati saat volcano erupsi tahun 79 Masehi. Sekarang adalah tahun 2002 Masehi. Nah, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa Marcus ini sudah meninggal karena semua Pompeiannya meninggal pada erupsi volcano tahun 79 Masehi. Kemudian ada alasan yang kedua, Marcus adalah seorang laki-laki, semua laki-laki are mortal, kemudian tidak ada mortal hidup lebih dari 150 tahun. Lalu Marcus lahir pada 40 Masehi. Sekarang adalah tahun 2002. Jadi sudah lebih dari 550 tahun ya. Sedangkan tidak ada yang hidup lebih dari 150 tahun. Nah, ini untuk reason ya. Kalau reason kita lihat alasan-alasannya nih, apa sih alasan-alasan yang mendukung gitu ya. Nah, kemudian ada semantic network. Nah, apa semantic network itu adalah representasi yang mengekspresikan solusi permasalahan dengan menggunakan network atau graf berarah. Di dalamnya digunakan node atau simpul untuk merepresentasikan suatu konsep atau objek atau action dan link untuk merepresentasikan relasi antar simpul. Tidak ada standar untuk penamaan relasi pada semantic network, tapi relasi yang digunakan pada umumnya adalah sebagai berikut. Ada instance, ada if A, ada has part. Nah, instance adalah X adalah instance atau objek dari Y. Berarti
objek dari Y ya. X adalah objek dari Y. Nah, Ani adalah objek dari kelas manusia. Berarti nanti kita lihat di contoh aja nih ya. Kemudian ada is A, kalau sudah kalian belajar di basis data itu kan is A adalah subclass dan superclass ya. Nah, X adalah Y jika kelas X adalah subclass dari kelas Y. Nah, Nuri adalah burung. Berarti Nuri ini merupakan subclass dari burung. Kemudian ada hashpart. Nah, hashpart ini adalah bagian dari Y. Y adalah bagian dari X. Nah, berarti sapi mempunyai ekor. Sapi ini adalah binatang. Nah, berarti bagian dari sapi itu dinamakan hashpart, mempunyai bagian. Nah, di sini kita lihat ada contoh semantic network. Ini kemana ngilangin ya? Nggak apa-apa. Di sini kita lihat ada beberapa node. Di sini ada animal. Animal ini merupakan superclass, kemudian mempunyai subclass, ada mammal, kemudian ada bird. Nah, bird ini kemudian ada mammal is a animal. Bird is a animal. Berarti mammal ini merupakan subclass dari animal. Begitu juga dengan burung ya. Nah, kemudian cat and dog. Ada cat, ada kucing dan anjing ya. Ada cat and dog. Nah, cat and dog ini merupakan subclass dari superkelas mammal. Karena di sini ada is A ya. Jadi dia menginduknya ke mammal karena dia perpecahan dari mammal nih. Nah, kemudian ada cat eats cat food. Jadi makan cat food. Lalu ada instance. Nah, bagian dari cat ini ada Garfield dan ada Sylvester. Misalnya kan penamaan aja untuk kucing ya, ada Garfield, kemudian ada Sylvester. Nah, Garfield ini makan rasanya. Nah, begitu juga dengan dog. Nah, di sini dog ada merupakan merupakan pet ya. Nah, tapi pet ini dipecah lagi nih. Kalau tak ada is A itu kan ada yang dari umum ke khusus atau khusus ke umum, dari superkelas ke subkelas, ada subkelas ke superkelas. Nah, kalau ini tadi dari superkelas menginduk ke dari subkelas menginduk ke superkelas. Nah, sedangkan ini yang is A-nya adalah dipecah ya, dari yang superkelas dipecah menjadi subkelas gitu. Jadi pet ini ada beberapa cat, ada dog, ada canary. Nah, berarti ini semuanya adalah pet. Nah, begitu juga dengan bird. Bird dan mammal ini has part, mempunyai bagian ekor. Berarti mereka mempunyai ekor, bagiannya ekor ya. Kemudian ada pada bird ini juga ada dipecah juga menjadi canary, penguin dan canary dan penguin. Nah, ini berarti canary ini merupakan subkelas dari superkelas bird. Begitu juga dengan penguin. Nah, canary juga mempunyai instance atau bagiannya ada Tweety. Lalu penguin juga mempunyai bagiannya opus. Nah, opus ini merupakan bagian dari penguin. Nah, kemudian opus cannot fly. Bird can fly. Nah, ini opus can fly, bird can fly. Jadi bisa juga terhubung ya, walaupun dia satu node tapi dia berdasarkan keterangannya. Kemudian bird eat seeds. Kemudian ada bird has part feather. Nah, kemudian ada bird has part wing gitu. Jelas ya? Jadi kita lihat semantic network itu kan jaringan. Jadi dia terhubung untuk masing-masing nodenya gitu. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua nih, ada lagi contoh, ada mammal. Mammal ini merupakan subkelasnya ya. Ada animal. Animal ini merupakan superkelas. Nah, dari superkelas ini ada reptil dan mammal. Mammal is a animal. Berarti mammal ini subkelas dari animal. Begitu juga dengan mammal. Mammal has part head. Jadi mammal mempunyai bagian dari mammal ada kepala. Lalu ada elephant, ada gajah. Nah, gajah ini instance of ada Clyde dan Nelly. Jadi Clyde dan Nelly ini merupakan gajah ya, karena instance itu bagian darinya. Kemudian ada gajah mempunyai ukuran besar dan mempunyai warna grey. Kemudian Nelly menyukai apples. Oke, lanjut. Kemudian untuk contoh berikutnya.
Sama ya, ada person, orang ini ada jenisnya hobbit. Hobbit ini merupakan subclass dari person. Kemudian ada bilbo. Bilbo ini merupakan bagian dari hobbit. Lalu ada even five, merupakan agent dari bilbo. Lalu even five ini mempunyai bagian find, ada instance of-nya bagiannya. Lalu mempunyai object magic ring. Nah, magic ring ini mempunyai bagiannya ring. Lalu ada event 5 ini mempunyai cave 7 atau lokasi, lalu mempunyai owner Gollum dan bagian dari cave. Berarti cave 7 ini merupakan bagian dari cave. Nah, bisa ya dipahamin ya untuk semantic network ini. Jadi dia mempunyai hubungan-hubungan antar node-node gitu. Nah, kemudian ada inheritance atau penurunan. Konsep inheritance dinyatakan dengan relasi is-A. Secara umum, jika kelas X mempunyai properti P, maka semua kelas yang merupakan subclass dari X juga mempunyai properti X, tapi perkecualian untuk di dunia nyata. Dalam prakteknya, properti yang diwariskan dari parent kelas ke subclass biasanya diperlukan sebagai nilai default. Jika sebuah kelas memiliki nilai properti sendiri yang berbeda dengan properti yang diwariskan, maka nilai default akan di-override atau diganti. Nah, ini ada contoh lagi nih. Ada Sam is a VP. Sam owns a car. Kemudian ada Sam married to Kai. Kemudian Kai ini is a woman. Berarti Kai ini adalah woman, bagian dari woman. Kemudian Kai mempunyai anak namanya Joe. Joe pergi ke sekolah. Nah, Sam ini mempunyai anak namanya Joe. Karena kenapa dia panahnya ke sini? Karena dia married to Kai. Nah, Kai ini merupakan seorang perempuan, lalu Joe ini merupakan seorang laki-laki dan merupakan bagian dari human being. Nah, human ini membutuhkan food atau makanan. Nah, Sam adalah seorang man. Man adalah human. Lalu ada Sam adalah VP, kemudian work for Acme dan dari subsidiary of Ajax. Lalu Sam ini bermain golf. Golf adalah bagian dari sport. Kemudian ada core, bagian dari Mercedes-Benz. Beliau mempunyai warna silver dan made in Germany. Nah, di sini kita ada lihat semantic network sederhana ya. Ada burung, ada kenari. Kenari merupakan adalah burung, kemudian memiliki sayap dan berpindah tempat. Nah, dari fakta ini kita dapat pengetahuan dapat dilakukan perluasan ya pada objek yang sama ditambahkan node penguin yang sama dengan node kenari. Berarti di sini kita bisa tambahkan penguin nih ke sini karena sama dengan node kenari. Kemudian objek yang lebih khusus, penambahan node Tweety yang lebih khusus dari kenari, juga penambahan informasi pada Tweety termasuk burung. Nah, pada burung ini kenari kita bisa tambahkan Tweety. Kemudian ada objek yang lebih umum ditambahkan node hewan yang merupakan bentuk lebih umum dari burung. Berarti kita tambahkan hewan lain ya. Nah, sehingga didapatkan perluasan seperti ini. Jadi ada kenari, dengan kenari, sayap, terbang dan burung. Sayap, terbang dan burung. Nah, kita tambahkan penguin, node yang sama dengan kenari, lalu kita tambahkan perluasan lagi pada kenari menjadi adanya Tweety. Kemudian burung merupakan bagian dari hewan, dan hewan bernapas membutuhkan udara untuk bernafas, dan burung mempunyai sayap lalu terbang untuk berpindah tempat. Nah, caranya dengan bertanya kepada node. Kasus 1. Jika kita bertanya pada burung bagaimana cara berpindah tempat, jawabannya adalah terbang. Nih, kita bertanya pada burung bagaimana nih untuk itu, untuk berpindah tempat dia menggunakan dengan terbang. Kemudian untuk menjawab maka node akan melihat bagian link dengan label berpindah tempat dan mengambil informasinya yaitu terbang. Nah, ini ya informasinya. Nah, kemudian ada kasus kedua. Jika kita bertanya pada Tweety bagaimana cara berpindah tempat, jawabannya terbang. Nah, karena jika node tidak menemukan jawaban pada lokal link, maka dia melihat link lain yang memiliki hubungan. Adalah lihat diagram berikut. Nah, kita lihat nih user bagaimana berpindah Tweety. Nah,
Tweety ini merupakan kenari. Kenari merupakan burung dan burung berpindah tempat dengan terbang gitu. Jadi kita lihat hubungannya ya di sini ini. Bagaimana berpindah tempat Tweety? Nah, karena tidak ada hubungan langsung ya. Kalau tadi kan kita bertanya burung bagaimana berpindah tempat, dia dengan terbang karena dia mempunyai hubungan langsung. Nah, sedangkan kalau misalkan tidak mempunyai hubungan langsung dengan node ini, dia melihat node yang terhubung. Kita lihat ini dari Tweety merupakan kenari, kenari adalah burung, burung berpindah tempat dengan terbang. Itu ya. Jadi kita lihat ininya ya, jaringannya, maksudnya hubungannya gitu lihat. Atau misalkan bagaimana Tweety bernafas? Nah, kita lihat juga nih. Kita lihat kan hubungannya seperti mana. Tweety adalah kenari, kenari ada burung, burung adalah hewan, hewan bernafas dengan membutuhkan udara gitu ya. Jadi kita lihat hubungannya gitu ya. Atau apa sih bagian yang ada pada Tweety? Apakah Tweety punya sayap? Jawabannya ya, karena dia punya hubungan seperti ini juga. Tweety adalah kenari, kenari adalah burung, burung memiliki sayap, gitu ya. Nah, kemudian ada kasus ketiga. Jika kita bertanya pada penguin bagaimana berpindah tempat, maka jawabannya adalah terbang. Hal ini tidak sesuai fakta sebenarnya. Untuk mengatasinya, kita tambahkan link khusus pada penguin yang sifatnya sama dengan induk tetapi informasinya berbeda atau override sehingga kita mendapatkan jawaban berjalan. Nah, kita bisa tambahkan ini, kita tambahkan informasi baru nih pada penguin, dia berpindah tempat. Nah, penguin ini memang burung, tapi karena dia tidak mempunyai sayap, ada sayap tapi tidak bisa terbang ya. Nah, jadi kita tambahkan informasi yang sama dengan berpindah tempat ini berjalan. Jadi, bagaimana penguin berpindah tempat dengan berjalan gitu. Oke, sekian ya materi untuk yang pertemuan ketiga ini. Untuk selanjutnya masih ada beberapa juga yang harus dibahas lagi. Frame juga belum kita bahas. Terus semantic network dan reasoningnya juga masih harus kita bahas lagi, ada beberapa yang belum dibahas juga, itu akan kita bahas di minggu depan ya. Nah, kemudian untuk hari ini sebagai latihannya, untuk syarat absen seperti biasa, kerjakan latihan, diberikan jaringan semantik seperti pada gambar. Perluaslah jaringan semantik dengan menambahkan objek yang sama. Perluaslah jaringan semantik dengan menambahkan objek yang lebih khusus. Perluaslah jaringan semantik dengan menambahkan objek yang lebih umum. Seperti ini tadi contoh yang ini tadi ya. Contoh yang ini tadi. Nah, di sini ada objek yang sama, objek yang lebih khusus, lalu objek yang lebih umum gitu. Kalau objek yang sama, seperti ini tadi, kenari kita tambahkan penguin. Kemudian untuk objek yang khusus pada kenari kita tambahkan Tweety gitu ya. Kemudian yang lebih umum ditambahkan ada hewan untuk merupakan bentuk lebih umum dari burung karena burung merupakan hewan gitu ya. Nah, kemudian ini latihannya ini ada unggas, ayam, sayap, dan biji-bijian. Oke, silakan ditambahkan seperti contoh ya. Nah, nanti silakan hasilnya dikirimkan sebagai syarat absen. Absennya saya buka sampai jam 6 sore ya. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan sampai akhir dan sudah mendengarkan materi ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silakan di grup WhatsApp. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.